Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Prayogi. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Saya mengambil jurusan Sosiologi Agama, NPM 1831090210. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Erin Nur Maulidia, SSOS MPD. Siapa sih di sini yang tahu apa itu yang dimaksud dengan interaksi sosial? Nah, kata interaksi sosial ini kerap kali kita dengar, baik itu di sekolahan, baik itu di masyarakat. Nah, seringkali kita perbincangkan mengenai interaksi sosial. Akan tetapi sebagian orang itu belum tahu apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai interaksi sosial. Langsung saja ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi ini berarti sebuah hubungan satu sama lain yang saling mempengaruhi. Nah, itulah yang dimaksud dengan interaksi sosial. Nah, berikutnya mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Nah, ciri-ciri interaksi sosial ini terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama, adanya 2 orang pelaku atau lebih. Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial baik secara langsung. Yang keempat, mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Nah, itulah yang dimaksud dengan ciri-ciri terjadinya interaksi sosial. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Apa saja sih yang menjadi syarat terjadinya interaksi sosial? Yang pertama, adanya kontak sosial. Apa sih yang dimaksud dengan kontak sosial? Nah, kontak sosial yaitu hubungan sosial antara individu satu dengan individu yang lain yang bersifat langsung, seperti dengan sentuhan, percakapan, maupun tatap muka sebagai wujud aksi dan reaksi. Selanjutnya adalah komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu agar orang lain memberikan tanggapan atau tindakan tertentu. Nah, alat bantunya itu seperti apa? Misalnya nih, saya menelpon teman saya yang berada di Palembang. Nah, itu kan menggunakan bantuan alat komunikasi, yaitu telepon. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Nah, satu, interaksi antara individu dan individu. Nah, seperti gambar ini nih. Selanjutnya adalah interaksi antara individu dan kelompok. Nah, pada gambar ini menunjukkan adanya seorang guru dan seorang siswa-siswa. Nah, guru ini memberikan pertanyaan kepada seorang siswa-siswanya. Nah, siswanya ini apa yang dilakukan oleh seorang siswanya? Yaitu merespon, yaitu memberikan jawabannya. Nah, ini termasuk ke dalam interaksi antara individu dan kelompok. Selanjutnya, interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, pada gambar ini menunjukkan interaksi kelompok dengan kelompok, yaitu sedang diskusi antara kelompok, misalnya antara kelompok A dan kelompok B. Selanjutnya, mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Apa saja sih faktornya? Nah, ini ada satu, mengenai imitasi. Apa imitasi itu? Nah, imitasi atau peniruan, baik itu sikap maupun tingkah laku. Contohnya nih, seorang anak meniru tingkah laku atau sikap kedua orang tuanya. Seorang anak meniru perilaku ayahnya, seperti contohnya menyukur rambut, ingin tampil sama seperti ayahnya. Nah, itu yang termasuk dalam imitasi. Yang kedua, sugesti. Misalnya nih, sugesti, seorang anak menerima sugesti dari ayahnya supaya rajin belajar agar kelak berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, itu merupakan sugesti ya. Yang ketiga, simpati. Simpati ini seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, itu merupakan simpati. Yang keempat, identifikasi. Identifikasi ini kaitannya erat dengan imitasi, akan tetapi lebih mendalam.
tidak hanya meniru pada perilaku saja, bahkan sampai kejiwaannya ikut ditiru-tiru. Nah, itu yang termasuk identifikasi. Yang kelima adalah empati. Empati ini mirip dengan simpati, akan tetapi dibarengi dengan perbuatan. Contohnya nih, ketika kita jalan-jalan di taman nih, ada seseorang ini menangis. Nah, tiba-tiba kita juga ikut menangis. Nah, tanpa adanya sebab dan akibat. Nah, orang itu ikut menangis juga. Nah, itu yang termasuk dengan empati. Selanjutnya mengenai motivasi atau dorongan. Pernah kan kita termotivasi oleh seseorang nih, contohnya seorang mahasiswa. Nah, orang mahasiswa itu pintar sekali. Nah, kita menirunya, itu merupakan dorongan agar kita itu kelak bisa seperti orang tersebut. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin materi yang saya sampaikan ini cuma sedikit ya. Saya berharap dengan materi yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan juga dapat memotivasi ya. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ya. Agar apa? Agar orang lain juga tahu apa yang kalian tonton pada video ini. Untuk itu saya mohon izin apabila ada kata maupun bahasa yang salah, saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.